Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series His and Her tahun 2026. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang pembunuhan yang terjadi di sebuah kota kecil. Seorang detektif dan reporter bersaing untuk memecahkan kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat seorang wanita yang dibunuh di atas mobil mewah di malam hari saat hujan turun. Di tempat lain, kita akan melihat perempuan bernama Ana yang basah kuyup. Ia terlihat terpukul karena sesuatu di rumahnya. Dari sepatunya terlihat dipenuhi kotoran tanah seolah ia baru dari luar. Keesokan harinya, kita akan melihat seorang pria bernama Jack. Jack dibangunkan oleh keponakannya. Jack tinggal bersama adiknya yang bernama Zoe. Jack adalah seorang detektif dan pagi ini ia pergi menemui rekan detektif mudanya yang bernama Priya. Mereka pergi ke hutan karena untuk memeriksa mayat yang kita lihat sebelumnya. Kota ini bernama Dahlonega yang merupakan sebuah kota kecil dengan hanya 7.500 warga. Saat sampai di TKP, polisi sudah mengamankan lokasi agar tidak ada warga sipil yang mengganggu. Wanita ini bernama Rachel dan ia dibunuh dengan tusukan di dada sebanyak 40 kali. Kemudian Jack meminta para polisi untuk berkumpul. Jack belum tahu siapa korban sehingga ia meminta para polisi untuk mencari ponsel korban yang belum ditemukan. Pria memberitahu ia melihat ada jejak sepatu boot dan jejak kaki korban. Jack pikir jejak kaki ini bisa milik siapa saja, namun jejak kaki ini telanjang seperti korban. Di tempat lain, kita akan melihat Anna pergi ke sebuah kantor stasiun TV. It expired last year. Ia tak bisa masuk menggunakan kartunya karena terakhir kalinya Anna kesini adalah setahun yang lalu. Ternyata Anna adalah seorang pembawa berita yang lumayan terkenal. Di sana ia bertemu dengan wanita bernama Lexi yang menggantikan Anna selama ia menghilang setahun terakhir. Anna menemui bosnya untuk kembali mendapatkan pekerjaannya. Namun bosnya menjawab kalau ini tak semudah itu. Ternyata sesuatu terjadi pada anak Anna setahun yang lalu, kemudian Anna tiba-tiba menghilang tak bisa dihubungi. Tentu perusahaan membutuhkan pengganti Anna untuk membawakan berita dan orang itu adalah Lexi. Anna ingin diberi kesempatan kedua namun bosnya berada di posisi yang sulit. Anna tak ingin neko-neko. Ia bersedia memulai lagi dengan menjadi reporter lapangan. Dahlonega. Sorry? They found a body. Anna tahu kalau di Dahlonega ada kasus pembunuhan. Ternyata Dahlonega adalah kampung halaman Anna dan ia mengenal banyak orang yang mungkin bisa membantu membuat berita eksklusif. Bosnya setuju, apalagi Anna juga mau dibayar dengan harga reporter lapangan. Anna ingin pergi secepatnya namun ia memilih pria bernama Richard untuk menjadi kameramennya. Dan ternyata Richard adalah suami Lexi. Waktu berlalu, Anna sudah sampai di crime scene. Di sana ia bertemu Richard yang akan menjadi kameramennya. Tentunya pembunuhan ini adalah berita besar di kota kecil seperti ini sehingga banyak media yang ingin meliput. Karena kepolisian sudah memasang polis lain membuat para wartawan tidak bisa masuk. Pria meminta mereka untuk tidak melewati garis namun ia tak didengarkan. Tak lama kemudian Jack muncul dan mendapatkan perhatian semua media. Jack hanya berkata kalau ada yang menemukan mayat sehingga ia belum bisa memberitahu kalau ini adalah pembunuhan atau bukan. Apalagi Jack juga belum bisa mengidentifikasi korban. Media tak sebodoh itu. Mereka tahu ini kasus pembunuhan karena banyaknya petugas yang diturunkan. Detective Harper, is it true you knew her? Tiba-tiba Anna bertanya apa Jack mengenal korban. Jack berbalik namun ia tak menjawabnya. Jack meminta pria untuk pergi dengan koroner sementara ada yang harus Jack lakukan. Waktu berlalu, Anna dan Richard makan siang bersama. Richard bertanya bagaimana Anna tahu Jack mengenal korban padahal korban belum diidentifikasi. Anna menjawab kalau ia hanya bertanya dan tidak menuduh apapun. Tentunya agar situasi tidak canggung mereka berbicara untuk saling mengenal. Anna yang pernah menjadi pembawa acara terkenal tahu betapa sibuknya dirinya. Sehingga Anna tahu kalau Richard sering kesepian karena Lexi yang terus bekerja. Anna juga yakin kalau pasti Richard dan Lexi juga jarang berhubungan suami istri lagi. Tanpa disadari, ternyata saat ini Jack sedang mengawasi Anna dan Richard dari luar restoran. Kemudian Jack memasuki bangunan yang ternyata bukan hanya restoran melainkan sebuah hotel. Kota ini kecil sehingga Jack mengenal hampir semua orang. Jack sudah berada di depan kamar yang disewa Anna. Saat ini, Anna dan Richard sedang in the hoy dan Jack bisa mendengarnya. Jack mengetuk pintu beberapa kali namun Anna tidak mau membukanya.
Jack terus mengetuk pintu sehingga mengganggu mood Anna. Saat Anna membuka pintu, ia melihat Jack yang justru malah pergi. Anna tidak mengejarnya dan Richard bertanya siapa yang datang. Anna memberitahu kalau ternyata Jack adalah suaminya. Alasan Jack harus pergi karena dipanggil kantor. Jack meminta pria untuk memeriksa latar belakang Richard. Waktu berlalu, Anna memberitahu bosnya kalau kasus di sini adalah kasus pembunuhan padahal Jack masih belum memberi pernyataan resmi. Kemudian Anna pergi ke sebuah rumah. Dari luar, rumah ini terlihat terbengkalai apalagi kuncinya juga ada di bawah keset. Ternyata ini adalah rumah masa kecil Anna. Di sini masih ada ibunya yang bernama Alice yang tinggal sendirian. Ingat, selama setahun terakhir Anna menghilang sehingga ibunya juga sangat senang karena baru bertemu lagi dengannya. Tak lama kemudian Jack datang. Karena Jack dan Anna menikah, artinya Alice adalah ibu mertua Jack. Selama setahun Anna menghilang, Jack adalah orang yang merawat Alice. Walau Anna dan Jack tidak bercerai, namun hubungan mereka buruk. Jack bertanya saat di hutan kenapa Anna bertanya apa Jack dan korban saling mengenal. Anna tidak tahu siapa korbannya sehingga bertanya siapa. Jack menyarankan Anna untuk tidak meliput berita ini. Rachel Hopkins, Anna, your friend Rachel Hopkins, she was stabbed to death. How about that? We weren't close. Jack memberitahu kalau korban adalah Rachel, teman SMA Anna. Anna tak peduli karena menurutnya ia dan Rachel tidak dekat. Jack meminta Anna untuk tidak memberitahu identitas korban pada siapapun. Karena sampai sekarang bahkan suami Rachel masih belum diberitahu kalau Rachel sudah meninggal. Jackie, boy, when did you get here? Tak lama kemudian Alice bertanya sejak kapan Jack datang padahal sebelumnya ia sudah bertemu Jack. Melihat ini Anna sadar kalau ibunya mengidap demensia. Kemudian Jack dan Anna berbicara berdua. Jack memberitahu demensia Alice sudah sangat parah. Bahkan malam kemarin Alice ditemukan berjalan di dini hari tanpa pakaian. Selama Anna menghilang, Jack lah yang mengurus Alice. Sebelumnya Jack bekerja di Atlanta. Ia dipecat karena tidak fokus bekerja karena terus mencari Anna walau tak bisa menemukannya. Saat Jack membahas Anna dan Richard di hotel, Anna langsung masuk ke rumah. Jack tak mengejarnya dan memilih untuk pergi. Di dalam, Anna memeriksa lemari pakaiannya. Di sana, ia menemukan sebuah kotak lamanya. Kotak ini berisi banyak rekaman yang ia buat saat masih SMA. Dengan menggunakan recorder, Anna memeriksa rekaman terakhirnya. Ini adalah rekaman pesta ulang tahun ke-16 Anna. Dan wanita berpakaian pink ini adalah Rachel padahal Anna sebelumnya berkata ia dan Rachel tak dekat. Di kotak ini, Anna menemukan gelang persahabatannya berwarna merah milik circle-nya. Di tempat lain, Jack pergi ke kantor koroner. Pria sudah ada di sini untuk memeriksa korban. Rachel meninggal karena kehabisan darah. Jika ia ditusuk hanya sekali 2 kali, Rachel tidak akan meninggal. Pisaunya pendek, namun Rachel ditusuk sebanyak 40 kali. Selain itu, kuku Rachel juga dipotong. Tidak ada tanda-tanda pertahanan sehingga koroner pikir kemungkinannya korban mengenal pembunuhnya. Dokter juga mengira pelakunya adalah pria karena ditemukan sperma di tubuh korban. Masalahnya adalah apakah mereka berhubungan sebelum atau sesudah meninggal. Dokter ingin memeriksa semua sampel DNA petugas di crime scene karena lokasinya sangat tidak steril. Namun seseorang menelepon Jack sehingga ia harus segera pergi. Saat dokter sendirian, ia memeriksa mulut korban. Dari mulutnya, ia menemukan gelang persahabatan seperti yang ditemukan Anna sebelumnya. Kemudian Jack dan pria pergi ke rumah Rachel yang merupakan orang kaya. Pria pikir aneh karena suaminya belum melapor kalau Rachel menghilang padahal sudah lama tak pulang. Mereka menyalakan bel beberapa kali namun tak ada yang keluar sehingga memilih pergi. Waktu berlalu, Jack pulang dan saat ini Zoe sedang melihat berita di TV. Ia melihat Lexi yang berkata kalau kepolisian belum bisa membagikan identitas korban ke publik. Namun TV memiliki berita eksklusif yang dibawakan Anna secara live di crime scene. Anna berkata kalau kepolisian menolak untuk memberitahu siapa korban. Namun Anna mengaku melakukan penyelidikan sendiri dan memberitahu kalau korbannya adalah Rachel. Zoe, Anna, dan Rachel berada di circle yang sama sehingga Zoe terkejut Rachel meninggal. Anna tahu kalau ia baru saja mengkhianati Jack namun ia tak peduli. Ia melihat ke mobil Rachel dan mengingat kejadian di malam pembunuhan. Ternyata malam itu Rachel sedang berhubungan badan dengan Jack di mobil Jack. Anna melihat kejadian itu secara langsung namun Jack tidak menyadarinya. Kembali ke masa sekarang. Anna sedang berada di hotel. Ia melihat akun Facebook teman-teman circle-nya yang berisi 5 orang. Tak lama kemudian Jack datang karena tentunya ia marah karena Anna mengkhianatinya. Anna tidak meminta maaf karena tidak merasa bersalah. Saat ini Anna sedang membangun kembali karirnya sehingga apapun akan ia lakukan.
Hubungan mereka buruk setelah Anna menghilang begitu saja selama setahun. Mereka belum bercerai, namun Jack merasa Anna egois karena menghilang begitu saja. Jack sadar kalau sebaiknya mereka profesional dan tidak menggunakan perasaan saat bekerja. So you got any suspects yet? Jack akan pergi dan Anna bertanya apa Jack punya tersangka. Jack tak menjawabnya, namun Anna sadar kalau Jack bahkan belum berbicara dengan suami Rachel. Keesokan harinya, koroner menunjukkan gelang persahabatan yang ia temukan di mulut Rachel. Dokter ingin memeriksa DNA, namun seperti sebelumnya Jack menghindari diambil sampelnya. Kini kita tahu alasannya karena di tubuh Rachel ditemukan sperma dan kemungkinannya itu adalah milik Jack. Kemudian Jack dan pria mengunjungi pria bernama Clyde yang merupakan suami Rachel. Jack bertanya apa Clyde tahu apa yang Rachel lakukan di hutan. Clyde memberitahu kalau ia memiliki masalah diabetes dan juga penyakit jantung. Hal ini membuat Clyde susah ngaceng dan menurutnya Rachel ada di hutan untuk berselingkuh. Clyde tahu istrinya menyelingkuhinya, namun ia memakluminya. Jack bertanya apa Clyde tahu dengan siapa Rachel berselingkuh. Ternyata Clyde mengizinkan Rachel berselingkuh asalkan tidak dilakukan di rumah. Ia tidak tahu kalau yang berselingkuh dengan Rachel adalah Jack. Tentu, walau mendengar ini, Jack mencurigai Clyde. Jack bertanya di mana Clyde di malam Rachel dibunuh. Clyde menjawab di rumah, namun sayangnya tidak ada yang bisa mengkonfirmasi alibinya. Kemudian mereka memeriksa rekaman kamera pengawas. Di jam 5 sorean, Rachel pergi dengan mobilnya sendirian. Di jam setengah 12 malam, Clyde mengajak anjingnya jalan-jalan. Lalu 20 menit kemudian, ia dan anjingnya kembali. Pria ingin melihat ulang rekaman kamera pengawas. Ia melihat Rachel sedang menelepon seseorang. Clyde dan Rachel tidak pernah membicarakan tentang perselingkuhannya sehingga Clyde tidak tahu dengan siapa Rachel menelepon. Tentu untuk memeriksanya mereka harus memeriksa ponsel Rachel, namun sampai sekarang ponselnya belum ditemukan. Clyde memberitahu kalau telepon Rachel masih menyala dari kemarin, bahkan hingga pagi ini juga masih aktif. Jack meminta Clyde untuk berhenti menelepon agar baterai ponsel Rachel tidak habis. Clyde mengerti dan berpikir kalau yang berhubungan badan dengan Rachel adalah pembunuh Rachel. Ia menambahkan jika perempuan dibunuh, tersangka pertamanya adalah suaminya, kemudian selingkuhannya. Pria meminta DNA dan juga pakaian yang dipakai Clyde malam itu, namun ternyata pakaian itu sudah dicuci bersih. Clyde juga menjelaskan kalau Rachel memiliki fetish sadisme sehingga mungkin itulah kenapa ia juga ditusuk sebanyak 40 kali. How do I know what? Just said your wife was stabbed 40 times. How did you know that? Jack bertanya bagaimana Clyde tahu Rachel ditusuk sebanyak 40 kali karena informasi ini tidak disebarkan. Clyde menjawab ternyata sebelum mereka, Anna sudah datang lebih dulu dan memberitahunya. Jack bertanya apa Anna menanyakan apa yang belum mereka tanyakan. Anna bertanya apa Rachel memberitahu orang lain tentang perselingkuhannya. Clyde menjawab Helen sahabat lain di circle Anna dan Rachel. Kemudian mereka berencana pergi menemui Helen. Jack meminta pria untuk mengambil foto kamera pengaman di rumah Clyde sementara Jack menunggu di dalam mobil. Sementara di dalam rumah, Clyde ternyata sedang menelepon Helen. Di ponsel Rachel ternyata ada sesuatu yang Clyde takuti, sehingga ia akan menelepon terus ponsel Rachel agar baterainya mati. Kemudian Clyde menelepon ponsel Rachel untuk menghabiskan baterai ponselnya. Sementara di mobil, Jack mendengar ada suara getaran. Di sela-sela kursinya, ia menemukan ponsel Rachel yang ternyata tertinggal di sini saat mereka indahoy. Jack sadar yang menelepon adalah Clyde padahal ia sudah memintanya untuk berhenti menelepon. Jack mengerti kalau Clyde ingin ponsel Rachel mati karena ada sesuatu yang ia takuti di sini. Tak lama kemudian pria datang, namun tentu Jack tidak memberitahu pria tentang ponsel ini. Di tempat lain, Anna sudah berada di SMA untuk menemui Helen yang merupakan kepala sekolah di sini. Anna juga merupakan lulusan SMA khusus perempuan ini. Anna memberitahu progres penyelidikan atas kematian Rachel pada bosnya. Ternyata saat ini bos Anna sedang bersama Lexi. Bos Anna menenangkan Lexi kalau Anna tidak akan merebut posisinya. Namun melihat rekaman Anna yang dekat dengan Richard membuat Lexi terlihat memendam api cemburu. Tentunya berada kembali di sini setelah sekian lama membuat Anna merasakan nostalgia. Anna hanya tinggal bersama ibunya sehingga tentunya ia bukan berasal dari keluarga yang berada. Saat di sana mereka bertemu dengan Rachel, Zoe, dan perempuan Asia ini adalah Helen. Ternyata Alice ibu Anna bekerja sebagai tukang bersih-bersih dan ia bekerja di rumah Rachel dan Zoe. Karena Alice mengenal Rachel, ia meminta Rachel untuk menjadi teman Anna walau Anna terlihat tidak nyaman. Di tempat lain, awalnya Jack ingin menemui Helen namun ia memiliki ide lain. Namun setelah menemukan ponsel Rachel, Jack merubah pikirannya. Pria bingung karena menurutnya langkah terbaik untuk sekarang adalah untuk berbicara dengan Helen.
Menurut pria, pelaku pembunuhan Rachel adalah selingkuhannya. Seperti perkataan Clyde, Rachel memiliki sisi sadis dan mungkin salah berbicara sehingga dibunuh. Namun menurut Jack, jika hanya marah mungkin hanya ditusuk 3 atau 4 kali. Rachel ditusuk sebanyak 40 kali yang artinya pembunuhannya disengaja atau punya alasan yang lebih jelas. Jack menambahkan kalau Helen adalah orang pintar. Jika ia tahu sesuatu, maka ia akan langsung menghubunginya. Kembali ke tempat Anna, perempuan ini bernama Helen yang merupakan salah satu orang di circle Anna. Walau dulu mereka satu circle, namun terlihat hubungan mereka tidak dekat sekarang. Anna langsung bertanya, di malam Rachel dibunuh, Rachel bertemu dengan siapa? Helen menjawab apapun yang Rachel lakukan di sana bukanlah urusannya. Anna menggeretak kalau ia sudah tahu dengan siapa Rachel di sana dan ia menemui Helen hanya untuk memastikan. Helen menantang Anna untuk menyebutkannya, namun tentu Anna tidak bisa menjawabnya. Let's ask Jack. Who is your husband, by the way? Helen berkata kalau ia tahu namun hanya tak ingin memberitahu Anna. Helen memancing Anna dengan membicarakan Jack. Anna tak ingin terpancing sehingga ia akan pergi. Helen bertanya menurut Anna rahasia 20 tahun yang lalu akan dimakan waktu atau malah semakin terekspos. Rahasia ini diketahui 5 orang namun tinggal 4 orang karena Rachel sudah meninggal. Di tempat lain, Jack dan pria berada di kantor polisi. Jack mengalihkan perhatian pria dengan memberinya tugas untuk mengurus surat perintah resmi untuk memeriksa riwayat ponsel Clyde. Jack berkata kalau untuk sekarang tersangka utamanya adalah Clyde. Saat di kantornya, Jack menelepon perusahaan provider untuk menghentikan permintaan log call nomor Rachel tanpa sepengetahuan pria. Kemudian sambil bersembunyi, ia ingin membuka ponsel Rachel namun ia tidak mengetahui PIN yang digunakan. Tak lama kemudian pria menemuinya memberitahu kalau tim forensik meminta data DNA Jack karena hanya ia yang belum memberinya. Jack masih mengulur-ulur waktu karena sperma di tubuh Rachel tentunya adalah miliknya. Kemudian Jack pulang ke rumah. Saat ini hanya ada anak Zoe sendirian menonton TV sementara Zoe entah pergi kemana. Jack si kampret menggunakan alat swab DNA di keponakannya untuk diberikan pada tim forensik untuk memalsukan DNA-nya. Sementara itu, Anna sedang melihat sebuah rumah kosong yang sedang dijual. Ternyata di sini adalah rumah Anna dan Jack saat mereka masih bersama. Terlihat hidup mereka sangat bahagia di momen ini. Anna memberitahu kalau ia sedang hamil. Jack menyambut berita ini dengan sangat gembira karena bagi Jack sekarang hidupnya sudah komplit. Kemudian Anna pulang ke rumah ibunya untuk memberinya belanjaan karena takut ibunya kekurangan makanan. Alice ingin memasak untuk Anna walau Anna berkata ia tak punya waktu untuk makan. How are you, Mama? Akhirnya, walau sudah bertemu beberapa hari, Anna baru menanyakan kabar ibunya. Alice menjawab kalau ia baik-baik saja karena Jack mengurusnya walau ia tak berkewajiban melakukannya. Alice mencoba berkali-kali menghubungi Anna namun tak pernah terhubung. Selama setahun, Anna dan Alice benar-benar tidak bisa terhubung. I lost my daughter. I did too. Ternyata anak Anna meninggal dan itulah yang membuat hubungannya dengan Jack memburuk. Anna menanggapinya dengan sangat ekstrim karena menghilang begitu saja. Anna tidak bisa menjelaskannya karena ia hanya bisa meminta maaf. Di saat yang sama ada yang menelepon. Bosnya memberitahu kalau Lexi tidak bisa dihubungi. Ia ingin Anna ke stasiun TV sekarang untuk membawakan berita menggantikan Lexi. Ini adalah kesempatan besar sehingga tentu Anna menerimanya. Di saat yang sama, Alice selesai masak. Ia memasak scramble egg dengan ekstra cangkang telur. Anna harus segera pergi sehingga Alice membungkus scramble egg buatannya untuk Anna bawa. Sementara di kantor polisi, pria sudah mendapatkan log telepon Clyde. Ia menemukan kalau Clyde terus menelepon Rachel walau sudah jelas-jelas dilarang. Kini pria yakin kalau ada sesuatu yang ditakuti Clyde di ponsel Rachel. Di tempat lain, Jack ke kantor untuk memberikan hasil DNA keponakannya. Jack berkata kalau cincin kawinnya hilang di ruang pemeriksaan. Jack dibantu petugas lain untuk mencari namun ia tak bisa menemukannya. Saat Jack sendirian di ruangan ini, Jack melakukan aksinya. Ternyata alasan ia kesini adalah untuk melihat mayat Rachel. Ia ingin menggunakan face unlock agar bisa mengakses ponsel Rachel. Setelah tujuannya tercapai, ia memeriksa pesan. Ada pesan dan foto seksi Jack untuk Rachel yang tentunya segera Jack hapus. Namun saat memeriksa pesan dari Helen, ternyata Helen tahu kalau Jack dan Rachel berselingkuh. Namun nama Jack disebut dengan inisial J. Helen bertanya info tentang C yang dijawab dengan emot uang. Sepertinya Helen dan Rachel sedang memeras orang berinisial C. Dan Jack pikir yang dimaksud mereka adalah Clyde. Dan alat untuk memeras Clyde adalah ponsel Rachel dan itulah kenapa Clyde sangat ingin ponsel Rachel mati. Di tempat lain, Anna sudah berada di stasiun TV.
Ia sedang didandani karena akan membawa berita menggantikan Lexi. Flashback sejenak, kita akan melihat circle Anna yang terdiri dari Anna, Rachel, Zoe, dan Helen. Anna terlihat tidak terlalu menyukai mereka. Rachel berkata kalau yang tidak ia sukai adalah insecure. Ingat, circle mereka berisi 5 orang. Rachel meminta Anna untuk mengajak wanita gendut bernama Catherine untuk bergabung dengan mereka. Awalnya Catherine menolak karena berpikir tidak pantas. Namun Anna meyakinkannya kalau mereka baik. Catherine bersedia duduk bersama mereka, kemudian Rachel kembali sambil membawa minuman. Rachel menumpahkan minuman Catherine, kemudian menggantinya dengan minuman yang baru ia bawa. Tastes like something's in it. There is. Piss. Catherine meminumnya dan ia merasa ada yang salah dengan minumannya. Rachel berkata kalau di sana ada air kencingnya dan memberitahu semua orang. Tentunya Catherine marah pada Anna karena ia yang mengajaknya ke sana, namun Anna bersumpah kalau ia tidak tahu. Kembali ke masa sekarang, Anna sudah siap membawa berita dan tayangan kali ini live. Sekarang tinggal semenit lagi sebelum live, namun tiba-tiba Lexi datang dengan pakaian yang sudah siap tampil. Karena Lexi sudah di sini, bos mereka terpaksa harus mengganti lagi Anna dengan Lexi. Anna tak melawan, namun ia tahu kalau Lexi sengaja melakukannya untuk mempermalukannya. Anna sangat marah dan untuk melampiaskannya, ia melempar scramble egg buatan ibunya di mobil Lexi. Sementara itu, Jack sudah di rumahnya. Ia masih memeriksa ponsel Rachel. Ternyata di sana ada video memalukan Clyde saat ia dan Rachel berhubungan badan. Kemudian Jack makan malam bersama Zoe. Zoe bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena Zoe juga bagian dari circle Rachel. Were you fucking her? Zoe bertanya apa Jack tidur dengan Rachel. Jack hanya diam yang artinya iya. Kini pertanyaannya adalah apakah Jack bersama Rachel di malam Rachel dibunuh. Jack membantahnya namun Zoe tidak mempercayainya. Zoe membahas Jack yang numpang di sini setelah Anna menghilang. Jack tersinggung karena seharusnya Zoe bersyukur ia di sini karena Jack yang membiayai semua kebutuhan Zoe. Sementara Zoe bahkan tidak tahu siapa ayah dari anaknya karena masa mudanya yang terlalu liar. Zoe bertanya apa Jack membunuh Rachel dan tentunya Jack membantahnya. Zoe masih tidak percaya karena ternyata ia tahu kalau Jack mengirim DNA anaknya untuk diperiksa yang artinya Jack memiliki sesuatu yang ia sembunyikan. Terpojokan, Jack mengaku kalau ia dan Rachel memang bersama di hutan malam itu, namun ia bersumpah kalau bukan ia yang membunuh Rachel. Alasan ia memasukkan tes DNA-nya karena ia akan dicurigai sebagai pembunuh. Di tempat lain, pria pergi ke kantor honorer untuk memberi sampel DNA-nya dan Clyde. Petugas bertanya apa Jack sudah menemukan cincin kawinnya, namun pria baru mendengarnya. Kemudian pria menelpon Jack sebaiknya mereka segera menemui Helen. Karena dari kolog Clyde, pria menemukan Clyde menelpon nomor Rachel walau sudah dilarang. Dan nomor selain itu adalah nomor Helen sehingga pria pikir mungkin Helen tahu sesuatu. Untuk sekarang, Jack menjadikan Clyde tersangka utama dan Helen sebagai kaki tangannya. Pria pikir Helen bukan pembunuhnya. Ternyata di crime scene ditemukan jejak kaki sepatu boot berukuran 10. Ini adalah jejak sepatu Jack namun ia tidak bisa memberitahunya. Jack mencoba mengalihkan isu dengan berkata kalau jejak itu bisa milik siapa saja karena di crime scene dipenuhi orang. Pria menjawab kalau hanya ada 5 orang di crime scene, 3 pria dan 2 wanita. Pria sudah menghubungi semuanya kecuali Jack dan tidak ada yang memakai sepatu berukuran 10. Selain itu, pria bertanya kenapa Jack mencari cincin kawinnya di kamar mayat padahal ia tak pernah memakainya. Jack berbohong dengan berkata terkadang ia memakainya. Ternyata pria tak sebodoh itu. Dari awal ia sudah mencurigai Jack karena ia sangat defensif dan bisa mencium kalau ada yang salah. Sementara saat ini Jack berada di rumah Helen. Ia mengetuk pintu berkali-kali namun tidak ada yang membukanya. ART Helen memberitahu kalau hari ini Helen lembur dan masih di sekolah. Sementara pria selain mencurigai Jack, ia juga mencurigai Clyde. Ia menunggu Clyde di depan rumahnya. Malam-malam Clyde pergi keluar dengan mencurigakan dan pria mengikutinya. Clyde membuang sebuah kantong sampah besar. Dan tentunya pria memeriksanya karena mungkin ini adalah petunjuk. Pria menemukannya dan ternyata itu adalah pakaian seks karena Clyde adalah seorang masokis. Sementara itu, Jack sudah sampai di sekolah Helen. Tentu pintunya dikunci karena ini adalah sekolah eksklusif. Jack bisa masuk lewat pintu gereja. Namun pintu gereja yang terhubung dengan sekolah juga dikunci sehingga Jack masih tidak bisa masuk ke bangunan sekolah. Kemudian ia pergi ke supermarket. Ia melihat Richard yang membeli palu dan juga zip tie. Jack mencurigainya, namun ia memilih mengabaikannya. Saat di dalam mobil, pria menelpon Jack memberitahu semuanya. Menurut pria, yang dilakukan Clyde adalah membuang barang bukti. Tak lama kemudian, Jack sampai di crime scene. Saat ini, tak ada siapapun selain dirinya di sini.
Di sana, Jack melihat jejak kaki sepatunya yang dimaksud pria. Tak jauh dari sana, ia melihat sebuah mobil yang datang. Jack yang penasaran memeriksanya dan ia sampai di pemakaman. Stop where you are. Hey. Saat di sana, tiba-tiba ada pria yang menodongnya dengan senapan. Jack memberitahu kalau ia adalah polisi dan ternyata mereka saling mengenal. Pria ini dulunya adalah pelatih bola Jack saat masih sekolah. Jack bertanya apa yang ia lakukan malam-malam sambil membawa senapan. Ia menjelaskan terkadang ada anak-anak nakal yang sering menjatuhkan batu nisan dan ia harus membersihkannya di pagi hari. Namun sekarang sudah jarang sejak pemakaman ini dipasangi kamera pengawas. Tentunya mendengar di sini ada kamera, Jack ingin memeriksanya karena mungkin menemukan orang lain selain ia dan Rachel malam itu. Di rekaman itu, Jack melihat seseorang di salah satu makam. Ini bukan makam biasa, melainkan makam anak Jack dan Anna. Dan ternyata orang yang datang ke sini malam-malam adalah Anna. Kini Jack tahu kalau Anna ada di lokasi pembunuhan saat ia dan Rachel berhubungan. Jack mengingat saat anaknya masih hidup. Suatu malam anaknya tak berhenti menangis. Rencananya malam ini Jack dan Anna akan pergi berdua dan anaknya akan dititipkan pada Alice. Anna memiliki firasat buruk dan ingin membatalkan rencana mereka, namun Jack berkata kalau anak mereka hanya sedang rewel. Saat dititipkan pada Alice, anak mereka meninggal dan karena itulah Anna menyalahkan Jack karena menolak usulannya untuk tidak jadi pergi. Kita belum tahu bagaimana anaknya meninggal, tapi nanti juga Mimin kasih tahu. Kembali ke masa sekarang. Jack dipanggil ke sebuah tempat. Ternyata Alice kembali linglung dan berjalan di tengah jalan malam-malam karena demensianya. Kemudian Jack mengantar Alice ke rumahnya. Tentunya bagi Alice yang mengidap demensia, ia sering kebingungan dan juga takut sehingga berpikir mungkin meninggal lebih baik daripada hidup seperti ini. Do you still love her? Alice bertanya apa Jack masih mencintai Anna. Jack menjawab ia masih mencintai Anna, namun sekarang hubungan mereka terlalu rumit. Alice ingin Jack berusaha melakukan sesuatu karena mereka masih belum bercerai. Kemudian mereka menonton rekaman Anna sejak SMA. Ternyata dari saat masih SMA, Anna memiliki mimpi untuk menjadi pembawa berita. Dan karena itulah ia memiliki hobi merekam. Kemudian Jack memberanikan diri untuk mengajak Anna berbicara lagi, namun Anna tak menjawabnya. Keesokan harinya, Jack ditelepon pria diberitahu kalau ditemukan mayat kedua. Jack pergi ke sekolah karena ternyata yang kali ini dibunuh adalah Helen dan di sana sudah ada Anna yang menunggu. Tentunya karena dua pembunuhan ini terjadi berdekatan di kota kecil, headline-nya berubah yang awalnya sekedar pembunuhan menjadi dugaan serial killer. Kemudian Jack berbicara dengan Anna. Ternyata yang menemukan mayat Helen adalah Anna. Anna menjelaskan kalau Helen memintanya datang ke sini jam 7 malam. Jack bingung karena semalam ia ke sini namun pintunya dikunci, namun Anna bisa masuk dengan mudah. Anna juga tidak tahu karena memang kenyataannya seperti itu. Berdasarkan penelitian pria, ia pikir kematian Helen dan Rachel berhubungan. Kematian mereka diperkirakan menggunakan pisau yang sama. Dari mulut mereka sama-sama ditemukan gelang persahabatan. Namun masalahnya di kantor Helen tidak ditemukan sidik jari siapapun, bahkan sidik jari Helen. Mendengar ini pria pikir mungkin pelakunya adalah orang profesional. Di tempat lain, Anna pergi ke balai kota. Anna ingin membantu wali kota dengan menyarankan melakukan konferensi pers. Wali kota menolaknya karena itu justru akan menyebabkan kepanikan tak terkendali. Anna menjelaskan kalau di masa internet seperti sekarang berita bisa dengan mudah tersebar. Jika tidak dari mulut wali kota langsung, mungkin informasi yang diterima masyarakat akan berbeda. Sementara itu, mayat Helen sudah diperiksa. Helen tidak dibunuh dengan tusukan melainkan dengan sayatan sehingga sulit menebak apa menggunakan pisau yang sama. Namun gelang persahabatan di mulut menguatkan kalau pelakunya sama. Threads seem new. I can check in town to see where they might be sold. Gelang ini dipakai 20 tahun yang lalu namun terlihat seperti masih baru. Mereka pikir pembunuhnya baru membelinya sehingga mungkin bisa mendapatkan petunjuk. Untuk sekarang, Clyde adalah tersangka utama pembunuhan Rachel. Pria bingung jika kemungkinannya tersangka pembunuhan ini sama, lalu apa motif Clyde membunuh Helen. Kemudian Jack pulang. Ia mengotak-atik kotak perhiasan Zoe. Yang ia cari adalah gelang persahabatan milik Zoe. Jack bertanya dari mana mereka mendapatkannya. Zoe menjawab kalau ternyata itu adalah pemberian Anna. Di saat yang sama, Sheriff menelepon Jack memberitahu kalau malam ini wali kota akan mengadakan konferensi pers. Di malam hari adalah waktunya konferensi pers. Acara ini diliput stasiun TV Anna menjadikannya berita eksklusif. Jack selaku detektif utama yang memimpin investigasi sehingga ia yang menjadi pembicara utama. Jack menjelaskan kalau Helen dan Rachel adalah warga kota.
Jack yakin kalau pembunuhan Rachel dan Helen saling berhubungan. Untuk sekarang penyelidikan masih sedang dilakukan sehingga Jack meminta kesabaran warga. Warga berdebat karena tentunya mereka takut ada serial killer yang berkeliaran di sini. Untuk sekarang Jack belum memiliki semua jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Untuk menenangkan warga, Anna mengambil alih. Ia berkata kalau biasanya pembunuh mengenal korbannya. Jadi mungkin saja ada di antara warga yang mengenal si pembunuh berantai ini. Karena Rachel dan Helen adalah sahabat Zoe, ia ditekan padahal ia tidak tahu apa-apa. Warga saling berdebat sementara Anna menikmati situasi sambil tertawa. Setelah konferensi pers, Zoe merasa Anna memojokkannya, namun menurut Anna ia tak pernah menyebut nama Zoe sekalipun. Anna bertanya di mana saja Zoe kemarin malam, namun Zoe tak ingin menjawabnya. Saat berada di dalam mobil, akhirnya Anna menjawab ajakan Jack untuk berbicara. Di tempat lain, Lexi bersama Richard sedang mewawancarai Clyde untuk berita eksklusif. Clyde menjelaskan ia sangat sedih dengan kematian Rachel dan lambatnya progres kepolisian. Clyde memberi sayembara $50.000 bagi siapa saja yang memiliki informasi penting. Richard tahu kalau Lexi jauh-jauh ke sini adalah untuk menyayangi Anna, padahal ini adalah tugas reporter lapangan. Lexi menjawab karena ia hanya melindungi apa yang Anna incar. Sementara pria sedang di rumahnya. Ia ditelepon petugas koroner yang memberitahu kalau sampel DNA Jack terkontaminasi. Selain itu, saat ini pria juga sedang memeriksa buku tahunan SMA angkatan Anna. Saat memeriksa, ia melihat foto Anna, Zoe, Rachel, dan Helen. Kini ia baru tahu kalau mereka adalah satu circle karena menggunakan gelang persahabatan yang sama. Di tempat lain, akhirnya Jack dan Anna bertemu untuk berbicara. Jack berkata ia tahu kalau di malam pembunuhan Rachel, Anna ada di sana melihatnya sedang berhubungan badan. Anna tahu kalau bukan Jack yang membunuh Rachel, namun ia tak melihat siapapun lagi. Jika tidak ada siapa-siapa lagi selain mereka, artinya salah satu dari mereka adalah pembunuh Rachel. Anna bertanya kenapa Jack bersama Rachel. Jack menjawab alasan yang sama seperti yang dilakukan Anna dengan Richard. Jika Jack menjadi tersangka, ia tak bisa memecahkan kasus ini. Jack adalah detektif senior di sini dan ia tahu kalau ia bukan pelakunya. Jika ia dikeluarkan dari kasus ini, maka tidak akan ada yang bisa memecahkannya. Namun Anna pikir Jack melakukannya justru untuk mensabotase kasus ini. Hal yang masih membuat Anna marah adalah malam di kematian anak mereka. Anna masih marah karena Jack tidak menuruti permintaannya untuk tidak pergi malam itu. You think I don't carry that with me? She's mine too. Selama ini Anna menyalahkan Jack tanpa memikirkan kalau Jack juga sedih. Bahkan Jack juga merasa bersalah karena menolak permintaan Anna, namun Anna tak peduli karena menurutnya ia satu-satunya korban. Jack kini menyerang Anna karena saat situasi mereka sedang buruk-buruknya, Anna memilih untuk menghilang tanpa kabar begitu saja. Jack mencari Anna kemana-mana sampai kehilangan pekerjaannya di kota dan dipindahkan ke sini. Namun tak ada yang Anna lakukan untuk Jack. Jujur, Mimin gak ngerti apa yang dimasalahin si Anna karena Jack juga sama-sama korban. Udah kayak apapun yang Jack lakukan tidak akan merubah apapun karena di mata Anna Jack sudah dicap orang salah. Lebih ke kayak si Anna ini udah tahu dia salah tapi udah terlanjur ngambek jadi gengsi buat minta maaf. Menurut kalian gimana, masuk akal nggak kenapa si Anna marah? Kembali ke cerita. Anna menjelaskan kalau ia harus pergi karena ia butuh waktu untuk sendirian untuk meratapi kesedihannya. Siapapun yang salah yang harus minta maaf adalah pihak suami. Jack menyadari itu sehingga ia meminta maaf kemudian memeluk Anna dan barulah Anna juga meminta maaf. Keesokan harinya Jack ke kantor. Karena Clyde sebelumnya memberi imbalan $50.000 untuk orang yang memiliki informasi membuat kantor polisi kebanjiran telepon dan orang yang datang. Untuk sekarang, Jack hanya memiliki Clyde sebagai tersangka utama. Tak lama kemudian pria datang. Ia menjelaskan kalau ia memiliki sebuah teori. Pria menunjukkan foto Anna, Rachel, Zoe, dan Helen yang memakai gelang persahabatan yang sama. Menurut pria, ada masalah di circle ini yang mungkin pelaku pembunuhannya adalah salah satu dari yang masih hidup. Artinya tersangkanya antara adik Jack atau istri Jack. Pria ingin Anna untuk diinterogasi. Pria sudah berbicara dengan bos Anna. Ia menjelaskan kalau Anna mengambil cuti setahun yang lalu. Kemudian 3 hari yang lalu Anna kembali bekerja dan memaksa untuk ditugaskan di kasus pembunuhan Rachel. Pria yakin pasti circle ini memiliki hubungan dan ia ingin memahaminya. Jack tidak ingin mendengar teori pria karena tidak memiliki bukti apapun. Menurutnya, orang yang paling mencurigakan adalah Clyde dan padanya lah mereka harus fokus. Pria menambahkan baik Helen atau Rachel tidak memiliki tanda-tanda pertahanan yang artinya korban mengenal pelaku. Siapa yang bisa masuk ke sekolah yang dikunci tanpa ketahuan tanpa menyalakan alarm selain alumni sekolah?
Anna masuk semua kriteria ini ditambah Anna meliput berita yang bisa membuatnya menghidupkan kembali karirnya yang mati setahun yang lalu. Jack masih membantahnya, namun Sheriff bingung kenapa Jack dan pria tidak memiliki pandangan yang sama padahal apa yang dikatakan pria masuk akal. Namun walau begitu, Sheriff memberi waktu pria 2 hari untuk menginterogasi Anna. Tak hanya diam, Jack memutuskan untuk menemui Clyde. Jack menunjukkan rekaman memalukan Clyde dari ponsel Rachel. Jack masih yakin kalau Clyde yang membunuh Rachel. Jack berkata kalau Rachel murahan dan berhubungan dengan banyak pria. Sebagai suami, tentu Clyde malu dan juga marah. Jika diceraikan, Rachel akan mendapatkan setengah hartanya sehingga Clyde tidak bisa menceraikan Rachel. Tak hanya itu, menurut Jack, Rachel dan Helen juga menggunakan video memalukan sebelumnya untuk memerasnya. I'm not the only C, dumb shit. Jack yakin kalau orang yang dimaksud inisial C yang diperas Rachel dan Helen adalah Clyde. Clyde menjawab kalau itu semua hanya asumsi Jack karena ia tak memiliki bukti apapun. Namun ternyata Clyde tahu kalau Jack adalah orang yang berhubungan dengan Rachel. Ia juga berkata kalau Rachel dan Helen juga memang melakukan pemerasan namun bukan memerasnya. Clyde membalikan keadaan karena orang yang paling mencurigakan tentu adalah Jack, orang yang terakhir yang bertemu dengan Rachel. Kemudian Jack kembali ke kantor. Ia ditunjukkan pada seseorang yang memiliki informasi mengenai Rachel untuk mendapatkan hadiah. Ternyata pria ini pernah berhubungan dengan Rachel 2 kali. Suatu hari ia melihat Rachel memasuki sebuah apartemen mewah di Midtown. Saat keluar apartemen, wajah Rachel merah seolah ia baru saja ditampar. Di tempat lain, pria sedang menginterogasi Anna. Anna menjelaskan kalau Zoe, Rachel, dan Helen adalah seniornya saat SMA. Namun walau begitu, Anna menolak berkata kalau ia dekat dengan mereka walau memiliki gelang persahabatan. Pria menunjukkan foto yang memperlihatkan kalau mereka terlihat dekat, namun Anna masih membantahnya. Waktu berlalu, pria kembali ke kantor. Di saat yang sama, Zoe juga di kantor polisi untuk mengunjungi Jack. I mean, what if I'm next, you know? I knew them, Jack. Melihat Rachel dan Helen meninggal, tentu wajar Zoe merasa khawatir. Jack menenangkannya, namun Zoe berkata ulang tahun ke-16 Anna. Jack tidak mengerti maksudnya karena Zoe pikir Anna pernah menceritakannya, namun ternyata Jack tidak tahu apa-apa. Zoe menjelaskan kalau kejadian ini 20 tahun yang lalu. Helen dan Rachel adalah tukang bully dan alasan Zoe berteman dengan mereka karena ia tak mau dibully. Di pesta ulang tahun ke-16 Anna terjadi sesuatu. Zoe tidak tahu apa Anna mengingatnya karena saat itu semua orang minum-minum. Sebelum Zoe bisa menyelesaikan ceritanya, Jack diberi list penghuni apartemen Rachel pernah terlihat di Midtown. Dan di antaranya adalah Lexi dan Richard. Jack memeriksa berkas Richard dan alamat yang terdaftar sesuai. Jack tidak memiliki waktu untuk mendengar cerita Zoe karena ia harus segera pergi. Ia pergi ke sebuah bar di mana perusahaan media sering nongkrong. Sesuai dugaan, di sana Jack melihat Richard yang sedang minum sendirian. Jack langsung bertanya apa Richard pernah bertemu dengan Rachel, namun ia membantahnya. Jack membual dengan berkata kalau ada yang melihat Richard bersama Rachel, namun Richard tidak terpancing. Jack tahu kalau Richard pernah ditahan karena kekerasan. Jack memaksa Richard menjelaskan apa yang terjadi. Richard menjelaskan kalau Lexi memiliki stalker dan ia berkelahi dengannya untuk mempertahankan istrinya. Richard menyebut nama Anna sehingga Jack langsung marah dan memukuli Richard. Di tempat lain, Zoe masih di kantor polisi karena ia merasa aman di sini. Pria memanfaatkannya untuk menanyai Zoe karena selain Anna, Zoe adalah orang di circle Anna yang masih hidup. What happened between the 4 of you? 5. 5? Pria bertanya apa yang terjadi di antara mereka berempat. Zoe menjawab kalau circle ini berlima padahal di foto hanya ada 4 orang. Dan ternyata orang kelima itu adalah orang yang mengambil foto. Zoe menunjukkan kalau ternyata orang kelima di circle itu adalah Catherine, si perempuan gemuk. Waktu berlalu, Zoe pulang ke rumah. Saat ini anaknya sedang menginap di rumah temannya dan Jack juga masih belum pulang. Sebelum tidur, ia ingin mandi dulu agar rileks. Tentunya dengan kematian Helen dan Rachel, ia menjadi parnoan karena takut menjadi target selanjutnya. Flashback sejenak di hari ulang tahun ke-16 Anna, Rachel, Helen, Zoe, dan Catherine merayakannya. Awalnya pesta ini hanya berlima. Namun saat malam tiba, 3 orang pria tiba-tiba datang. Mereka membawa alkohol dan terlihat kalau Anna dan Catherine tidak nyaman dengan kedatangan mereka. Waktu berlalu, Catherine meminum banyak alkohol dan mabuk, kemudian ketiga pria ini menyerangnya. Kembali ke masa sekarang. Saat ini pria mencari informasi mengenai Catherine namun tak menemukan apapun di internet. Namun dia menemukan tentang wanita bernama Andrea Kelly, kakak Catherine yang meninggal. Di saat yang sama, pria diberitahu kalau total Rachel melakukan 600-an telepon keluar masuk. Dan 60%-nya adalah Clyde, Helen, dan Jack.
Di tempat lain, Rachel dan Anna ingin tidur namun ternyata kamar mereka dibatalkan. Seorang perempuan dari stasiun TV yang membatalkannya. Mereka tidak bisa menginap lagi di sini karena kamar hotel sudah penuh. Tak jauh dari sini, mertua Richard memiliki rumah yang tak berpenghuni. Awalnya Anna menolak namun Richard pikir kalau ini adalah pilihan terbaik. Dengan menggunakan sebuah mobil, mereka pergi ke sebuah danau. Karena ini adalah rumah mertua Richard, artinya ini adalah milik orang tua Lexi. Namun mereka tidak berdua karena Lexi juga ada di sini. Anna pikir kalau keadaan akan menjadi canggung, namun Richard menjawab kalau ini adalah ide Lexi agar mereka berbaikan. Anna tidak mendapatkan taksi online sehingga ia tak punya pilihan lain selain memasuki rumah. Anna melihat banyak perkakas di meja yang tentunya membuat Anna khawatir. Richard pergi untuk memberitahu Lexi sehingga Anna kini sendirian. Di sini dipenuhi banyak barang-barang sehingga ia melihat-lihat benda di sini. Saat melihat foto keluarga, ia melihat ada kartu kematian Andrea, kakak Catherine yang menghalangi. Saat dibuka, ternyata ini adalah rumah keluarga Catherine. Tak hanya itu, ternyata setelah lulus SMA, Catherine diet dan berhasil kurus. Dan ternyata Lexi yang selama ini kita kenal adalah Catherine. Jadi mulai sekarang kita akan memanggil Lexi dengan nama Catherine karena nama lengkap Catherine adalah Catherine Alexis Kelly. Flashback sejenak di tempat yang sama, Catherine adalah keluarga kaya dan ia adalah anak bungsu di keluarga ini. Kakak dan orang tua Catherine berpenampilan menarik sehingga Catherine sering minder. Apalagi kakaknya sering mengejek Catherine karena ia gendut. Namun Catherine tak menerimanya begitu saja. Saat akan menaiki perahu, kakak Catherine meminta Catherine membawakan inhalernya. Dengan sengaja, Catherine menyemprot inhaler itu hingga habis. Kemudian saat mereka di tengah danau, asma kakak Catherine kambuh. Ia sesak nafas dan terlambat mendapatkan bantuan medis sehingga kakak Catherine meninggal dunia. Kembali ke masa sekarang, Jack pulang ke rumah. Jack hanya melamun di rumah sambil melihat foto tahunan SMA Zoe. Tiba-tiba ada air menetes dari lantai atas. Jack memeriksanya dan ternyata Zoe sudah meninggal di bathtub dipenuhi darah. Tak lama kemudian Anna meneleponnya karena berpikir ia dalam bahaya. Namun Jack terlalu shock karena Zoe baru saja dibunuh. Anna memberitahu kalau pembunuh berantai yang Jack cari adalah Catherine. Namun di saat yang sama, Richard merebut ponsel Anna sehingga Jack segera pergi mencari Anna. Saat di luar, Jack bertemu dengan pria yang ingin menemuinya. Jack ingin segera pergi sehingga pria harus menodong pistol. Bagi pria, orang yang paling mencurigakan adalah Jack karena ia sangat defensif. Pria ingin Jack menjelaskan apa yang terjadi karena selama ini ia terus mensabotase investigasi. I promise you. Bukannya menjawab, Jack malah menyerang pria dan merebut pistolnya. Lalu dengan cepat Jack pergi ke tempat Anna. Sementara itu di tempat Anna, Richard menjelaskan kalau ia sangat muak dengan orang kaya yang berpikir bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi. Anna pikir kalau Richard yang membantu Catherine membunuh. Namun Anna bukan gadis lugu. Ternyata ia memiliki pistol di tasnya dan mencoba menembak Richard namun semua tembakannya meleset sampai kehabisan peluru. Namun walau begitu, ia berhasil mengurung Richard di ruangan lain. Tiba-tiba Catherine muncul dan menyerang Anna, namun Anna berhasil menghindar. Anna bahkan bisa membalikan keadaan. Anna bertanya sejak kapan Catherine merencanakan untuk memancingnya ke sini. Namun Catherine membalikan kalau Anna yang memancingnya ke hutan 20 tahun yang lalu. Anna tidak tahu kalau hal buruk akan terjadi karena itu adalah ulah Rachel, namun Catherine tidak percaya. Di tempat lain, polisi lain sudah membantu pria. Sheriff sudah menemui Clyde memberitahu kalau ternyata orang yang Helen dan Rachel peras adalah Catherine. Catherine diperas berhubungan dengan kematian kakaknya. Namun Catherine menampar Rachel dan ternyata saat Rachel memasuki apartemen adalah untuk memeras Catherine walau gagal. Mendengar ini pria sadar kalau Lexi adalah Catherine sehingga dugaannya tentang adanya masalah di Circle Anna benar. Kembali ke tempat Anna. Pertarungan Anna dan Catherine semakin brutal. Mereka sudah sama-sama kelelahan namun di saat yang sama Anna mendengar Jack yang sudah sampai. Catherine berhasil meraih pistol namun ini adalah pistol Anna yang sudah kehabisan peluru. Catherine bukan ancaman namun pria juga sudah sampai dan menembak dari luar dan tepat mengenai kepala Catherine. Waktu berlalu, Jack dan Anna selamat dan hubungan mereka juga membaik. Jack bertanya apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun yang lalu. Anna menjelaskan kalau Rachel adalah ketua bully sementara Helen dan Zoe hanya mengikutinya. Saat pesta ulang tahun ke-16 Anna, mereka mengajak Anna dan Catherine ke hutan. Dan saat di sana ada beberapa pria yang datang menyerang Catherine sementara Rachel, Helen, dan Zoe hanya menonton. Anna berkali-kali ingin memberitahu Jack namun tak sanggup memberitahunya atau siapapun. Tentunya sekarang tersangka utamanya adalah Catherine.
Pria memeriksa TKP. Sheriff ingat Catherine karena saat memeriksa kasus kematian kakaknya, Catherine menangis hebat bahkan sampai muntah. Namun saat ke basement, Sheriff melihat Catherine sedang memakan donat sambil tersenyum. Di laci, pria menemukan potongan kuku Rachel yang hilang. Tak hanya itu, kepolisian juga menemukan pisau yang cocok di luka tusukan Rachel. Tak hanya Catherine, Richard juga ditangkap karena dianggap kaki tangan Catherine walau ia membantahnya. Kini sudah resmi kalau Catherine dijadikan pelaku pembunuhan Helen, Rachel, dan Zoe. Maju ke setahun kemudian, Anna kembali mendapatkan posisinya sebagai pembawa berita. Tak hanya itu, Anna juga hamil tua bersama Jack. Jack dan Anna bersama lagi dan anak Zoe juga menjadi bagian di hidup mereka. Hari ini mereka mengunjungi Alice dan akan menghabiskan waktu di sini. Saat Anna berada di kamar lamanya, ia melihat sebuah surat. Ia membacanya dan ternyata surat ini buatan Alice untuk Anna. Alice menjelaskan kalau di kehidupannya orang yang paling berharga baginya adalah Anna. Alice sangat bangga pada Anna, namun semuanya berubah saat Anna dan Jack menitipkan anak mereka padanya. Alice sangat menyayangi cucunya, namun musibah terjadi karena anak Anna meninggal mendadak. Dokter berkata kalau ini bukan salah siapapun, namun Alice merasa bersalah karena cucunya adalah tanggung jawabnya. Beberapa bulan kemudian, Anna menghilang tanpa kabar. Tentunya Alice juga sedih dan satu-satunya yang ia punya adalah rekaman lama Anna saat ia SMA. Saat Alice merindukan Anna, ia akan menonton rekaman ini. Pada akhirnya, Alice menonton semua rekaman itu dan sadar tinggal satu video yang belum ia tonton dan itu adalah yang masih ada di recorder. Ini adalah rekaman saat pesta ulang tahun Anna. Alice melihat saat Catherine diserang 3 pria. Rachel, Helen, dan Zoe hanya melihat namun tidak dengan Anna. Anna membantu Catherine untuk terbebas. Namun masalahnya sekarang Anna yang menjadi korban sementara Catherine mengkhianatinya karena pergi. Di rekaman ini, Alice melihat bagaimana anak kesayangannya menjadi korban ruda paksa dan ia baru mengetahui ini sekarang. Alice memiliki banyak kebencian terutama pada Rachel, Helen, dan Zoe. Alice tidak tahu di mana sekarang Anna berada, namun sekarang ia memiliki tujuan lain. Di hari peringatan kematian cucunya, Alice menghabiskan waktu di pemakaman. Di malam itu, ternyata tak hanya Anna yang melihat Jack dan Rachel berhubungan tapi juga Alice. Setelah berhubungan, Jack pergi lebih dulu namun Rachel belum bisa pergi karena ban mobilnya Alice lubangi. Kini Rachel sendirian di dalam hutan. Rachel mengenal Alice karena Alice bekerja untuknya sehingga Alice bisa dengan mudah menusuk Rachel sebanyak 40 kali. Untuk membebaskan diri, Alice sengaja melepas pakaiannya lalu berjalan di tengah jalan dengan telanjang. Dengan begitu, Alice tidak akan dicurigai karena hanya akan dianggap demensianya kambuh. Alice memang benar-benar memiliki demensia namun kali ini Alice menggunakannya untuk keuntungannya. Balas dendamnya tak berhenti hingga Rachel. Alice juga bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sekolah. Hal ini membuat Alice memiliki kunci sekolah. Dengan akses ini, Alice bisa membunuh Helen saat ia lengah. Dulunya, ia juga bekerja untuk keluarga Jack sehingga tahu bagaimana bisa masuk ke rumah tanpa ketahuan untuk membunuh Zoe. Awalnya, Alice tidak ingin membunuh Catherine. Ia sengaja menaruh kuku Rachel di sana agar Catherine dipenjara karena dituduh membunuh. Ternyata orang yang membatalkan reservasi hotel Richard dan Anna adalah Alice. Alice tahu kalau Richard akan membawa Anna ke rumah danau. Mungkin Anna akan dalam bahaya namun ia percaya kalau Jack pasti akan datang menyelamatkan Anna. Kini semua tujuan Alice sudah tercapai. Ia sudah membalas dendam semua orang yang mengkhianati Anna dan juga mengembalikan hubungan Anna dan Jack. Alice memberitahu ini pada Anna untuk menunjukkan bagaimana ia menyayanginya. Dari sejak Anna lahir hingga sekarang Alice akan selalu bangga padanya. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka tema series ini yang mengangkat segala sesuatu harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Seperti biasa, polisi gak guna seperti pada umumnya jadi terlihat sangat realistis. Cuma semua orang kebanyakan konflik of interest aja. Mimin suka temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Yang paling bikin Mimin kesel adalah sikap Anna yang playing victim. Ia menghilang setahun tanpa kabar karena marah pada Jack. Anna merasa ia hanya satu-satunya korban padahal Jack juga sama-sama kehilangan anaknya. Mimin pikir alasan Anna tiba-tiba hilang ini aneh banget dan gak make sense. Yang kedua adalah cara Alice membunuh. Kita baru ditunjukkan Alice sebagai pembunuh saat di akhir series. Cuma penjelasan bagaimana ia melakukannya terlalu mudah. Padahal Alice sudah tua dan lemah jadi harusnya Rachel, Zoe, atau Helen setidaknya bisa melawan. Dan yang ketiga adalah menurut Mimin apa yang dilakukan Rachel, Helen, dan Zoe ini kelewatan jahat. Buat anak usia 16 tahunan menurut Mimin apa yang mereka lakukan ini terlalu ekstrim. Ini bukan nakal lagi tapi udah kriminal.
Semua kemudahan ini hanya untuk mempermudah alur cerita aja, jadi untuk logika Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Jujur, buat plot twistnya Mimin gak expect banget. Awalnya Mimin pikir pelakunya adalah Jack atau Anna atau Catherine. Mimin anggapnya keberadaan Alice ini cuma untuk membuat karakter Anna jadi seperti anak yang mengabaikan orang tuanya. Bahkan saat Catherine meninggal, Mimin masih pikir kalau Catherine memang pelakunya. Mimin suka plot twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya memuaskan. Ternyata Rachel, Zoe, dan Helen memang layak meninggal. Bahkan Catherine yang awalnya kasihan karena korban bully tapi ternyata kampret juga. Secara langsung, Catherine tidak memiliki salah. Namun karena Catherine kabur setelah Anna tolong membuat Alice tetap ingin menghukumnya walau takdir berkata lain. Endingnya memuaskan karena dendam tertuntaskan dan semua misteri juga terungkap. Cuma emang cara Alice membunuh aja yang kurang dijelasin dan terasa terlalu mudah. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka series crime mystery di sini. Plot twist dan endingnya juga sangat memuaskan. Karena ada beberapa pembunuhan, jadi pace-nya terasa pas dan tidak dragging di satu kasus. Mimin sangat puas nontonnya, jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating His and Her tahun 2026 adalah 8,8. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.